Jadi hari ini saya akan membuat review tentang alat penjernih air yang sudah saya rakit. Jadi ini pemakaian hampir 3 tahun ya. Dari yang video terakhir saya. Jadi ini hampir 3 tahun saya buat video reviewnya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini tampilannya hampir sama dengan yang video saya yang di awal ya. Cuman kalau diperhatikan ada beberapa yang beda. Jadi langsung saya jelaskan saja. Yang bedanya adalah ini, filter 5 in 1-nya sudah nggak ada karena masalah rusak ya. Jadi sudah rusak, sudah jamuran atau lumut, jadi nggak saya pakai. Kemudian yang 2 filter ini juga saya nonaktifkan. Tinggal yang ini saja, yang kuning saja yang saya pakai, itu 33 yang mineral. Jadi yang infrared sama pH-nya saya nonaktifkan. Jadi sudah nggak layak ya. Jadi tinggal juga sama ini. Jadi tinggal yang lainnya, yang sisanya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal 3 yang saya hapus, kemudian komponen lainnya yang sudah mengalami pergantian itu ada di sini. Di filter PP, saya ganti keramik, ini sampai mengelupas, ini juga belum saya ganti. Yang 2 ini, 3, 4. Yang 4 yang terakhir, ini yang ultrafiltrasi, ini sudah saya ganti 1 kali. Jadi yang lainnya 3 ini tetap. 4 lah, 4 sama batu ini juga masih tetap. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman ya. Jadi selama 2 tahun ini, hampir 3 tahun ya. 3 tahun ini tidak banyak mengalami perubahan, malah ada beberapa yang saya kurangi. Nah, untuk lampunya, lampu UV ini juga tetap. Bentuk instalasi juga tetap kok ya. Pompanya juga masih bagus. Nah ini saya nyalakan, jadi bisa didengar ya suaranya. Ini juga masih berfungsi. Untuk membran RO-nya juga belum saya ganti. Yang lainnya juga belum saya ganti. Nah, cuma di sini ada saya tambahkan untuk selang pembuangan. Jadi selang pembuangan yang di pipa RO ini saya alirkan langsung ke sini. Naik langsung ke lantai 2. Jadi saya langsung masukkan ke tandon. Nah, kuat ya. Jadi kalau ada yang ragu kok kuat? Iya kuat karena tekanannya besar. Jadinya daripada airnya terbuang sia-sia, maka untuk pembuangannya ini saya alirkan ke tandon, bisa dimanfaatkan untuk mandi, cuci baju, atau dan sebagainya. Jadi bermanfaat. Tidak saya lemparkan lagi ke dalam inputannya. Jadi inputnya tetap saya menggunakan air PDAM dari awal pemakaian. Nah, seperti ini ya teman-teman ya tampilannya. Nah ini kalau dilihat dari sekrupannya juga sama, jadi tetap cuma temboknya saja yang kalah. Karena apa? Karena sering dipakai untuk kena air terus, jadi cuma temboknya, cuman instalasinya ini tetap masih bisa kuat seperti ini. Nah ini untuk housingnya juga masih bagus kondisinya, tidak mengalami masalah. Nah masalah yang utama adalah di sini karena saya ruang terbuka, jadi musuh utama adalah paparan sinar cahaya matahari yang akhirnya menyebabkan timbulnya lumut-lumut itu ya. Jadi kebanyakan, terutama yang saya sudah ganti ini hampir 3 kali ini, akhirnya saya ganti keramik yang filter PP ini yang sering terkena serangan lumut. Kalau yang PP biasa kita bersihkan sulit, tapi kalau yang keramik tinggal disikat saja sudah bisa ya. Pakai busa itu, spons, langsung hilang. Nah, yang lainnya tetap. Ini juga yang ultrafiltrasi, ini juga sudah saya ganti 1 kali. Jadi juga karena pengaruh lumut sampai ke dalamnya dan nggak bisa dibersihkan, akhirnya malah merusak filternya dan akhirnya saya ganti baru. Nah, jadi seperti tampilan teman-teman ya. Ini adalah hampir 3 tahun, dua lebih ya, hampir 3 tahun ini saya pakai ini. Airnya saya masukkan ke dispenser, jadi untuk minum sehari-hari. Nah, di tandon di galon-galon biasa seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini pemakaiannya biasanya dalam 3 bulan itu saya ganti dengan beli baru. Jadi galon itu kita tukarkan ke toko, kita beli baru, kemudian kita konsumsi. Jadi saya tidak memakai produk
air mineral yang galon sekali pakai itu ya teman-teman ya. Jadi demi penghematan juga, istilahnya maksudnya untuk merawat lingkungan agar nggak terlalu banyak limbah, saya tetap menggunakan yang model seperti ini, tapi dalam jangka waktu 3 bulan kita tukarkan dalam bentuk baru, kemudian kita pakai lagi. Nah, untuk yang seperti ini, pemakaiannya, mesin ini saya hidupkan kira-kira saya mengkonsumsi 1 galon itu sekitar 4 hari. Jadi dalam 1 kali ini pengoperasian, ini saya bisa sampai 3 galon. Itu cukup hampir 2 minggu. Nah, jadinya mesin ini setidaknya cuma nyala sekitar 2 minggu 1 sampai 2 kali. Dan itu berjalan selama hampir 3 tahun ini. Jadi masih awet ya. Nah, kalau ada yang pertanyakan konsumsi air mineralnya hasilnya ini gimana ya? Ya alhamdulillah kita masih sehat saja. Jadi hampir tiap hari kita minum ini dengan ya konsumsi yang wajar ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan air dalam tubuh, alhamdulillah masih sehat. Jadi belum ada istilahnya kok gangguan kok seperti ini enggak ada. Jadi tetap kita makanya masih mempertahankan menggunakan dan mengkonsumsi air dari RO ini. Nah, sekarang akan saya tunjukkan pembuangan yang di lantai 2 ya. Nah, di sini kalau dilihat lantai 2 itu ada sekitar 4 meteran ke atas. Selangnya menggunakan selang pembuangan. Saya coba tunjukkan langsung ya. Nah, kita ke atas dulu. Nah, di sini dia. Intinya tandonnya saya taruh di sini. Nah, ini selangnya. Kalau saya tarik begini ya. Nah, ini juga masih tinggi, maksud saya tekanannya juga masih keras. Mungkin kalau tambahin 6 meter pun juga masih kuat kok. Ini. Nah, ini saya manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini tandonnya, kalau dilihat di bawah, ya itu filternya ya. Jadi masih kelihatan filternya ada di bawah. Tinggi sekitar 4 meter, tekanannya bisa dimanfaatkan, air buangannya ternyata bisa dicoba. Nanti kalau misalkan ragu apakah kuat untuk ke lantai 3, insya Allah masih kuat ya, karena bisa dilihat tadi tekanannya besar. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Jadi itu adalah review pemakaian rangkaian air ya, air RO yang saya gunakan selama hampir 3 tahun ini. Jadi seperti inilah. Mau saya tambahkan sebenarnya banyak masukan dari teman-teman juga, nambahkan ini Pak, ditambahkan high pressure atau low pressure, kemudian tandon, tapi kok belum sempat ya. Itu cuma sekedar niat tapi belum terlaksana juga. Karena hasilnya saya rasa sudah cukup dan ini buat buat kepentingan sendiri ya. Jadi saya rasa memang sudah cukup seperti ini. Nah, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.